pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut, Ibu akan absensi terlebih dahulu untuk memastikan siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Ainia Hadir, Bu. Sakila Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, ada yang masih ingat kita kemarin mempelajari materi mengenai apa? Bentuk-bentuk surat pemberitahuan. Iya, benar sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk surat pemberitahuan. Contohnya apa contohnya? SPT dan SSP. Iya, contohnya SPT dan SSP. Ada juga surat pemberitahuan kurang bayar, surat pemberitahuan lebih bayar, dan juga surat-surat lainnya. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ada kaitannya dengan SPT atau surat pemberitahuan tahunan yang mana sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi apa sih Bu hubungannya antara SPT dengan materi kita pada pagi hari ini, yakni PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Nah, hubungannya apa sih? Jadi sebelum lanjut, silakan kalian perhatikan dulu video ilustrasi berikut ini ya. Silakan diamati. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jadi dalam video ilustrasi tadi dijelaskan bahwasanya ada seorang karyawan bernama Pak Ariando yang bekerja dalam sebuah perusahaan dengan gaji sekian dan tanggungan sekian. Jadi di akhir video ditanyakan berapakah tarif PPh 21 pasal 17 ayat 1 dan juga berapakah PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Pak Ariando. Nah, lalu hubungannya apa sih Bu dengan SPT? Ya, jadi hubungannya adalah, ada yang tahu? Nggak ada. Tidak ada ya. Jadi akan dijelaskan di akhir pembelajaran kita. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri seperti apa. Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian paham mengenai apa sih itu PPh pasal 21 dan juga kalian paham mengenai subjek, objek dan juga pemotong PPh pasal 21 serta bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri pegawai tetap. Untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan metode yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya, di mana pada pembelajaran kali ini kita menggunakan metode discovery learning. Kita kan sudah menggunakan kurikulum K13 ya, dan kurikulum K13 ini menggunakan pendekatan saintifik, di mana peserta didik harus lebih aktif daripada gurunya. Jadi nanti Ibu harap kalian bisa lebih aktif daripada saya dalam pembelajaran kali ini. Jadi Ibu buat dengan metode discovery learning. Setelah ini Ibu akan memberikan kalian waktu berdiskusi dengan teman sebangku kalian 20 menit. Silakan diskusikan materi pada pagi hari ini dengan teman sebangku kalian dan catat poin-poin penting yang ada di dalam buku atau bahan ajar ataupun kalian bisa cari di internet. Gunakan maksimalkan waktu 20 menit itu untuk mengumpulkan informasi mengenai materi kita pada pagi hari ini. Lalu nanti Ibu akan minta kalian untuk mengomunikasikan apa saja yang kalian peroleh dari diskusi kalian. Oke, silakan waktu 20 menit Ibu serahkan kepada kalian. Oke, waktu 20 menit sudah berlalu ya. Jadi akan dimulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ibu akan berikan awalan. Rasanya nggak afdol kalau jika saya tidak memberikan awalan di pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya akan memberikan sedikit, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu PPh pasal 21. Jadi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan
penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh dengan pekerjaan yang sehubungan dengan jasa, dagang, maupun kegiatannya lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Jadi PPh Pasal 21 ini diperkenankan kepada mereka-mereka yang memperoleh gaji, upah, honorarium atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, PPh Pasal 21 ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri bagaimana, Bu? Nah, untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri itu menggunakan PPh Pasal 26. Jadi jangan sampai salah. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Wajib pajak itu apa, Bu? Wajib pajak. Sebelumnya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Ada yang tahu nggak wajib pajak itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Jadi wajib pajak itu adalah orang ataupun badan yang bisa melakukan pembayaran, pemungutan, ataupun pemotongan pajak. Mereka mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sudah ditetapkan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bisa menjadi pembayar, pemotong, ataupun pemungut pajak yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Ya, selanjutnya yakni subjek pajak. Subjek pajak itu adalah orang-orang yang menjadi subjek dalam pemotongan PPh Pasal 21. Nah, hasil diskusi kalian tadi, siapa sajakah subjek pajak tersebut? Yang bisa silakan angkat tangan. Saya. Iya, silakan. Pegawai penerima uang pesangon, bukan pegawai peserta kegiatan. Iya, baik. Jadi subjek PPh Pasal 21 itu ada 4. Yang pertama pegawai. Yang kedua bukan pegawai, yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang mereka lakukan, misalkan dokter atau arsitek. Nah itu. Lalu yang ketiga penerima uang pesangon, pensiun. Ini untuk pensiunan seperti itu ya. Dan yang keempat adalah peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini mereka-mereka yang mengikuti kegiatan seperti seminar, workshop, yang memperoleh penghasilan atas kegiatan mereka. Oke, selanjutnya yaitu pemotong PPh Pasal 21. Silakan teman-teman yang ingin mengaplikasikan hasil diskusi kalian, silakan angkat tangan. Saya. Iya, silakan. Pemberi kerja, bendahara, atau pemegang keseluruhan pemerintah, dana pensiun, bendahara, penyelenggara jaminan sosial, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, penyelenggara kegiatan. Iya, jadi ada 5 ya. Pemotong PPh Pasal 21 itu yang pertama ada pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini siapa-siapa saja yang memberikan pekerjaan namun menghasilkan sebuah usaha. Lalu yang kedua, bendaharawan pemerintah. Dan yang ketiga ada dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan dan juga badan lain. Dan yang keempat ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain yang memperoleh penghasilan. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Nah, penyelenggara kegiatan ini misalkan tadi seperti penyelenggara kegiatan seminar atau penyelenggara kegiatan workshop. Selanjutnya objek PPh Pasal 21. Silakan teman-teman yang ingin mengaplikasikan hasil diskusinya. Saya. Iya, silakan. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, penghasilan berupa uang pesangon, penghasilan tenaga kerja lepas, imbalan kepada pegawai. Jadi objek PPh Pasal 21 ini ada berapa ini? 7. Nah, tadi sudah disebutkan 5 ya. Ada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap, lalu penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun, lalu penghasilan atas tenaga kerja lepas, lalu imbalan untuk yang bukan pegawai, dan ada juga imbalan kepada peserta kegiatan dan juga penerimaan dalam bentuk ataupun kenikmatan lainnya dengan nama dan bentuk apapun. Nah, ini adalah data-data dari perhitungan PPh Pasal 21. Yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini adalah biaya pengurang penghasilan bruto ya. Jadi,
sudah ditetapkan bahwasanya biaya jabatan itu tarifnya 5% dari penghasilan bruto dengan maksimal 500.000 dan untuk sebulan dan 6 juta untuk setahun. Sampai sini paham? Paham? Ya, paham. Yang selanjutnya adalah iuran pensiun, JHT atau THT. Nah, iuran ini adalah iuran yang dibayar oleh pegawai tetap kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, iuran ini juga bersifat pengurang atau mengurangi penghasilan bruto dari pegawai tetap tersebut. Selanjutnya yaitu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini mulai tahun 2016 tarifnya berubah. Untuk untuk wajib pajak itu 54 juta, untuk status menikah itu 4.500.000. Lalu untuk istri bekerja ada 54 juta dan juga untuk tanggungan ini 4.500.000. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, silakan. Tanggungan itu siapa aja, Bu? Nah, tanggungan itu adalah mereka-mereka yang sedara dan sebenda dengan kita. Misalkan saya bekerja, jika saya bekerja dan saya memiliki anak, berarti anak itu adalah tanggungan saya. Dan ibu atau bapak saya itu adalah tanggungan saya karena kita sedara. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya yaitu tarif PPh PKP ya, PKP pasal 17 ayat 1. Nah, untuk lapisan penghasilan kena pajak, jika penghasilannya sampai dengan 50 juta maka tarifnya 5%. Lalu antara 50 juta sampai dengan 200 juta itu 15%. Lalu 200 juta sampai dengan 500 juta itu 22%, dan lebih dari 500 juta itu ada 30%. Lalu bagaimana Bu dengan tarif PPh bagi wajib pajak yang tidak punya NPWP? Nah, untuk wajib pajak yang tidak punya NPWP itu tarifnya 20% lebih tinggi daripada tarif wajib pajak yang punya NPWP. Kalian tahu apa itu NPWP? Nggak ada. Tidak tahu. Jadi NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak atau nomor yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana pengenal dari wajib pajak tersebut, sebagai sarana administrasi. Jadi mereka-mereka yang memiliki NPWP itu tarifnya ada sesuai dengan pasal 17 ayat 1, sedangkan mereka-mereka yang tidak punya NPWP itu tarifnya 20% lebih tinggi. Oke, selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 21. Nah, untuk perhitungan PPh pasal 21 ini yang pertama adalah kita jumlahkan semua penghasilan. Jadi mulai dari gaji pokok, lalu tunjangan-tunjangan, dan juga premi-premi yang diperoleh oleh si pegawai tersebut. Itu dijumlahkan sehingga menghasilkan penghasilan bruto. Lalu dikurangkan dengan biaya pengurang. Biaya pengurangnya tadi ada apa saja? Ada biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dari biaya penghasilan bruto dikurangkan, lalu penghasilan bruto itu dikurangkan dengan pengurang sehingga menghasilkan penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini kan tadi sebulan ya, disetahunkan dikali dengan 12. Lalu dihitung PTKP-nya. Nah, PTKP-nya ini si pegawai tadi itu statusnya seperti apa? Apakah dia sudah menikah atau sudah punya tanggungan, atau belum menikah dan tidak punya tanggungan, dan seperti apa? Itu sesuai dengan tarif yang sudah kita bahas tadi ya. Lalu di total PTKP-nya, lalu penghasilan neto setahun itu dikurangkan dengan total PTKP sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1 tadi, sehingga nanti diperoleh jumlah PPh pasal 21 terutang setahun. Dan kalau kita mencari PPh pasal 21 per bulan, kita tinggal membaginya 12, 9. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, kembali ke awal tadi bahwasanya materi kita pada pagi hari ini berhubungan dengan SPT. Nah, apa sih hubungannya? Jadi SPT itu, di dalam SPT, sebelum kita melaporkan SPT, kita harus mengetahui bagaimana sih perhitungan PPh pasal 21 itu, karena SPT yang kita laporkan itu ada perhitungan PPh pasal 21
Jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya karena sudah tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya berikan tugas ya. Nah, untuk tugasnya ini ada dua ya, ada tugas secara individu dan juga tugas secara kelompok. Nah, untuk tugas secara individu, nanti akan diberikan lembar kerja seperti ini ya. Jadi lembar ini berisikan dua tugas. Yang pertama tugas secara individu. Lalu untuk yang studi kasus 2 ini nanti adalah perhitungan PPh pasal 21. Jadi silakan kalian hitung dan kalian diskusikan dengan teman kalian bagaimana sih perhitungan yang tepat, yang sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Oke, sudah paham ya? Sudah. Ibu rasa cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Ya karena kita sudah di akhir pembelajaran, akan Ibu review terlebih dahulu ya apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa sih itu PPh pasal 21. Masih ingat kan ya, PPh pasal 21 itu PPh atas apa? Atas pegawai penerima uang pesangon. Iya, penghasilan atas pegawai penerima uang pesangon, honorarium, dan juga yang melakukan pekerjaan jasa ataupun dagang, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kalau luar negeri tadi PPh pasal berapa? Pasal 26. Iya, PPh pasal 26. Lalu tadi ada subjek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21 tadi ada yang namanya pegawai. Lalu ada bukan pegawai. Terus ada apa lagi tadi? Pegawai peserta kegiatan yang menerima. Iya, peserta kegiatan yang menerima penghasilan. Lalu ada juga penerima uang pensiunan. Lalu yang ketiga tadi mengenai pemotongan PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 21 tadi ada 5 kalau nggak salah. Apa saja tadi pemotongan PPh pasal 21? Memberi kerja. Ya, ada memberi kerja. Bendahara atau pemegang kas pemerintah. Ya, benar sekali, ada bendahara atau pemegang kas pemerintah. Lalu ada penyelenggara kegiatan. Dan juga ada dana pensiun badan penyelenggara. ya, dana pensiun atau BPJS ketenagakerjaan dan juga badan-badan lainnya. Lalu tadi ada, kita sudah membahas mengenai objek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 tadi ada ini penghasilan pegawai tetap, penghasilan tidak terhalang kerja lepas, lalu imbalan atas bukan pegawai dan juga penghasilan lain. Dan juga untuk perhitungan PPh pasal 21 tadi data-datanya itu ada biaya jabatan, lalu ada iuran pensiun, lalu ada perhitungan PTKP, perhitungan PKP, tarif PKP, dihitung hingga menghasilkan PPh terutang 21, PPh pasal 21 terutang. Dan hubungannya dengan SPT adalah ya, jadi hubungan materi kita dengan SPT atau PPh 21 dengan SPT adalah dalam SPT itu sebelum kita melaporkan SPT kita harus mengetahui bagaimana perhitungan PPh pasal 21, karena di dalam SPT itu ada harus menyatukan PPh pasal 21 terutangnya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Tolong diingat materi pelajaran pada pagi hari ini dan dipelajari materi pelajaran yang akan kita diskusikan di minggu depan. Dan juga untuk tugasnya tadi jangan lupa tugasnya untuk diselesaikan dan kita akan bahasnya minggu depan. Nanti untuk bahasnya mungkin Ibu akan menunjuk tiap kelompok untuk menjelaskan satu persatu kasus yang ada di dalam LKPD tadi. Sebenarnya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika Ibu ada salah kata ataupun perbuatan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.